kalau kita lihat dewasa ini, umat Islam dengan latah meniru gaya kehidupan, gaya berpakaian orang-orang di luar Islam. Mereka seakan-akan tidak memiliki jati diri sama sekali. Seakan-akan apa yang datang dari luar itu adalah perkara yang baik, perkara yang hebat. Seakan-akan Islam tidak mencontohkan bagaimana berpakaian yang rapi, bagaimana cara hidup yang sehat, bagaimana cara berpikir yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai detik ini Allah masih beri kita rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan itu semua kita dimudahkan untuk mengerjakan amal ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kita terus istiqamah mengerjakan ibadah puasa hingga Ramadan berakhir. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurang dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita bahas pada video-video sebelumnya, yaitu di sini kita membahas tema seputar akhir zaman atau hadis-hadis eskatologi yang berbicara tentang akhir zaman. Kenapa kita mesti menelaah atau mengkaji serta membaca hadis-hadis akhir zaman ini? Karena memang dalam pembahasan akhir zaman, pembahasan yang sangat menarik. 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan kata-katanya berupa sabda Nabi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkataan itu akan berlaku nanti, akan berlaku di masa yang akan datang. Maka oleh karena itu ini suatu hal yang menarik dikaji, karena apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kali ini yang kita angkat adalah bahwa umat Islam akan meniru budaya, cara berpikir, fashion, dan seluruh kehidupan mereka dengan budaya-budaya yang datang, yaitu budaya yang datang sebelum mereka. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruniha, hingga umatku, kata Nabi, yaitu umat Islam, hatta ta'khudha ummati, hingga umatku meniru generasi-generasi sebelumnya. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Fakila, lalu kemudian sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kafaris war Rum, wahai Rasulullah, apakah umat ini akan meniru gaya hidupnya orang-orang Persia dan Romawi? Kata Rasulullah, wa minan nasi illa ulaika, manusia mana lagi selain mereka itu? Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan suatu gambaran
bahwa umat ini, yaitu umat Islam, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, shibron bi shibrin, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, pasti akan meniru gaya kehidupan orang-orang yang datang sebelum kita. Pasti mereka akan meniru gaya berpikirnya umat-umat terdahulu. Pasti akan meniru gaya berpakaiannya, gaya bicaranya, tingkah lakunya. Pasti akan meniru. Maka dalam hadis ini kita garis bawahi kata meniru. Apa yang ditiru oleh umat ini? Nah, di antaranya adalah gaya berpakaian. Kalau kita lihat dewasa ini, umat Islam dengan latah meniru gaya kehidupan, gaya berpakaian orang-orang di luar Islam. Mereka seakan-akan tidak memiliki jati diri sama sekali. Seakan-akan apa yang datang dari luar itu adalah perkara yang baik, perkara yang hebat. Seakan-akan Islam tidak mencontohkan bagaimana berpakaian yang rapi, bagaimana cara hidup yang sehat, bagaimana cara berpikir yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat sekarang, ada di antara generasi umat Islam ini yang memangkas rambutnya sehingga meninggalkan sebagian sedikit, namanya qaza. Pangkas kiri, pangkas kanan, di bagian atas di tengah. Atau bagian mana? Mereka tidak mencukur semuanya. Mereka melihat gaya itu adalah gaya tren, gaya yang modern. Sementara pangkas rambut yang biasa-biasa saja, gaya kuno, tidak terdepan. Bahkan yang dahulu tak perlu kita ikuti lagi. Maka apa yang datang dari barat, mari kita ambil. Itu dari satu sisi. Kemudian dari berpakaian, Islam sudah mengajarkan berpakaian menutup aurat. Namun ternyata orang-orang yang ikut-ikutan dengan budaya barat tersebut dengan latah meniru apa yang mereka perbuat. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah mengabarkan bahwa lau salaku jurradahbin, kalau seandainya orang-orang di luar Islam itu masuk ke lubang biawak sekalipun, umat Islam pasti akan ikut. Kata kuncinya, seperti apapun yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, umat Islam akan ikut. Sekarang muncul adanya TikTok, muncul adanya dance yang macam-macam. Orang kita dengan latah pun ikut budaya tersebut, tanpa memfilter sama sekali, tanpa melihat baik buruknya bagi kehidupan mereka. Sehingga sekarang privasi kehidupan mereka diekspos seluasnya ke media sosial, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya mereka lakukan tersebut. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama seperti Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari, dia mengatakan bahwa kalimat kata mengikuti dalam hadis tersebut adalah bahwa nanti umat ini pasti akan mengikuti secara utuh, secara sempurna apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam tersebut. Maka kalau kita amati saat sekarang ini, mungkin sudah sebagian besar generasi umat ini sudah meniru gaya kehidupan orang-orang yang datang dari barat sana. Maka ini tentu menjadi pukulan bagi kita. Jangan sampai generasi-generasi muda Islam ini mereka hilang jati diri, hilang apa yang mereka lihat, apa yang menjadi contoh dalam kehidupan mereka. Maka oleh karena itu, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain sebutkan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Pasti dan pasti umat ini akan mengikuti budaya orang barat itu shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Lau salaku juradabbin la salaktumu. Seandainya mereka masuk ke lubang biawak, pasti mereka akan ikut. Qulna ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah mereka? Al-Yahuda wan Nasara. Apakah umat ini akan mengikut tradisi orang Yahudi dan orang Nasrani? Qala faman. Rasul menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya hadis-hadis seperti ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa benar
nanti umat ini akan ikut seperti tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu. Ada hal yang sangat membuat kita sedih. Kalau dulu orang-orang Yahudi atau generasi-generasi sebelum kita ini, mereka ada yang membunuh orang tuanya, maka nanti di antara umat ini ada yang akan membunuh orang tuanya. Kalau dahulu ada orang yang membunuh abangnya, kakaknya, adiknya, maka generasi ini pun akan ada yang membunuh abangnya, kakaknya, dan saudaranya. Maka yang lebih menyakitkan lagi adalah kalau dulu ada seorang anak mendatangi orang tuanya, datang sini maknanya negatif, datangi ibunya, maka generasi ini pun akan ada seorang anak akan mendatangi ibunya, ibu akan mendatangi anaknya. Maka jangan sampai terjadi hal itu kepada keluarga kita. Mari kita sadarkan keluarga kita bahwa kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman yang mana zaman penuh fitnah, sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka bagi orang yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis, mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, mereka pasti akan bisa mendeteksi, membentengi keluarga mereka dari berbagai macam fitnah yang akan menerpa mereka. Para iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, dengan mempelajari sedikit demi sedikit hadis-hadis eskatologi, hadis-hadis akhir zaman ini, setidaknya menambah wawasan kita bahawa betullah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dahulu pasti nanti akan terjadi di akhir zaman. Maka agar keluarga kita terhindar dari itu semua, mari kita sadarkan mereka bahwa kita sekarang ini sudah berada di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita terjaga dari segala fitnah yang akan melanda umat ini di akhir zaman nanti. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.